Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfi Nikmatul Fitria, NIM 203200250 dari kelas PGMII. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat manusia dalam pandangan psikologi. Nah, adapun subbab yang akan saya jelaskan yaitu meliputi hakikat manusia menurut pandangan dalam pandangan behavioristik, hakikat manusia menurut aliran psikoanalisa, hakikat manusia menurut aliran kognitif, dan yang terakhir, hakikat manusia menurut aliran humanistik. Nah, yang pertama yaitu hakikat manusia menurut aliran behavioristik. Aliran ini berpendapat bahwa manusia tidak memiliki pembawaan atau bakat ilmiah apapun. Manusia akan berkembang sesuai dengan stimulasi yang ia dapatkan atau yang ia terima dari lingkungan. Nah, lingkungan yang baik maka akan menghasilkan manusia yang baik dan juga sebaliknya. Lingkungan yang buruk akan menghasilkan manusia yang buruk. Nah, B.F. Skinner berpendapat bahwa lingkungan merupakan kunci utama penyebab terjadinya tingkah laku manusia, dan tingkah laku tersebut merupakan kunci utama penyebab terjadinya tingkah laku tersebut. Nah, tingkah laku tersebut memiliki hubungan sebab akibat terhadap lingkungan. Nah, aliran ini berpendapat bahwa perilaku manusia ditentukan oleh lingkungan luar dan situasi tertentu. Aliran ini juga berkontribusi pada ditemukannya asas-asas perubahan perilaku dalam modifikasi perilaku dengan asas-asas sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu classical conditioning atau pembiasaan klasik. Ini adalah suatu rangsangan apabila dilakukan secara bersamaan dengan rangsangan lain secara terus-menerus, maka akan menimbulkan pola reaksi tertentu. Nah, contohnya yaitu pemberian makan pada anjing itu jika kita mengawalinya atau membiasakan dengan sebelum makan itu dibunyikan dengan lonceng atau bel, dan itu sudah menjadi kebiasaan, maka anjing tersebut akan merasa lapar jika setelah mendengar bunyi bel. Nah, yang kedua yaitu law of effect atau hukum akibat. Adalah respon yang timbul apabila dirasa menyenangkan, maka akan dilanjutkan, dan apabila merugikan atau menyakitkan akan dihentikan dan tidak diulangi lagi. Yang selanjutnya yaitu operant conditioning atau pembiasaan operan. Adalah suatu perilaku atau respon menjadi mantap apabila dengan perilaku tersebut diperoleh hal-hal baik yang menyenangkan. Kemudian apabila terdapat hilangnya hal-hal baik, maka akan dilakukan penghapusan. Perilaku yang mengakibatkan ketidaknyamanan atau kesedihan maka akan menghilang. Nah, yang keempat yaitu modeling atau peneladanan. Adalah perilaku yang muncul dari rasa kagum ketika melihat seseorang sebagai model atau panutan yang dia inginkan terjadi pada dirinya juga. Jadi ketika kita itu, contohnya ya, misalnya ketika itu kagum dengan seseorang atau kagum dengan Nabi Muhammad misalnya. Nah, kita akan selalu mencari-cari agar kita itu bukan mirip, tapi kita itu lebih ke menyamakan kebiasaan-kebiasaannya, sunnahnya, seperti itu. Yang kedua yaitu hakikat manusia menurut aliran psikoanalisa. Nah,
Menurut Sigmund Freud sebagai pelopor aliran ini mengemukakan struktur manusia itu terdiri dari 3 komponen, yaitu id atau das es yang berisi dorongan, kemauan, dan berbagai keinginan instinktif yang selalu memerlukan pemenuhan dan pemuasan. Nah, yang kedua yaitu ego atau das ich. Nah, ini perannya pada fungsi pikir yang bertindak sebagai jembatan untuk dapat merealisasikan berbagai dorongan tersebut dengan mempertimbangkan berbagai kondisi lingkungan. Nah, super ego yang ketiga atau das Über-Ich, yaitu fungsi kata hati yang bertugas sebagai kontrol boleh atau tidaknya suatu dorongan direalisasikannya. Nah, sehingga super ego itu tumbuh dalam dan berkembang karena interaksi individu dengan norma, lingkungan, dan tatanan yang ada. Nah, ini seseorang yang perkembangan id-nya lebih dominan akan menampakkan perilaku yang impulsif. Nah, sedang seseorang yang lebih didominasi oleh super ego akan moralis. Nah, selanjutnya yaitu hakikat manusia menurut aliran kognitif. Nah, dengan tokohnya yakni Max Wertheimer, Kurt Kafka, Wolfgang Kohler, Kurt Lewin, dan Jean Piaget menyatakan bahwa manusia tidak sekedar menerima stimulus dari lingkungan, namun ia juga berusaha memahami lingkungan yang dihadapi dan merespon dengan pikiran yang dimiliki. Jadi menurut psikologi kognitif ini tidak hanya merespon dari lingkungan saja, namun juga merespon dari menggunakan pikiran dalam memahami lingkungan yang dihadapi. Nah, dengan berpikir manusia itu mampu mengolah informasi yang diterimanya untuk mendapatkan pengertian yang lebih baik mengenai lingkungan dan dirinya sendiri, yang selanjutnya akan menghasilkan perilaku tertentu. Kant sebagai nenek moyang aliran kognitif menyimpulkan bahwa jiwalah yang menjadi alat utama pengetahuan. Nah, bukan alat indrawi yang lainnya. Nah, jiwalah yang menafsirkan dan mencari makna. Tidak selamanya kita itu merespon stimulus dari eksternal, namun juga dari jiwa atau dari internal. Nah, contohnya itu seperti seseorang yang sedang tidur lelap, tidak terganggu oleh hiruk pikuk dan riuh rendah dari suara luar. Nah, itu akan tetapi ketika bayi yang ada di sampingnya menangis dengan tergesa-gesa, ia bangun. Nah, karena aliran kognitif itu lebih dekat dengan jiwa, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu hakikat manusia menurut aliran humanistik. Nah, psikologi humanistik itu memandang manusia sebagai eksistensi yang positif dan menentukan. Manusia adalah makhluk yang unik, memiliki cinta, kreativitas, nilai dan makna, serta pertumbuhan pribadi. Dalam pandangan humanistik, manusia bertanggung jawab terhadap hidup dan perbuatannya, serta mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk mengubah setiap waktu mereka. Nah, adapun tokoh-tokoh dari aliran humanistik ini diantaranya yaitu Abraham H. Maslow dan Carl H. Rogers. Nah, Maslow ini berpendapat bahwa manusia itu mempunyai hierarki kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan jasmania,
atau yang paling asasi sampai dengan kebutuhan tertinggi, yakni kebutuhan estetis. Nah, selanjutnya yaitu menurut Carl R. Rogers. Ini mengutarakan pendapat tentang prinsip-prinsip belajar yang humanistik yang meliputi hasrat untuk belajar, belajar yang berarti belajar tanpa ancaman, belajar atas inisiatif sendiri, dan belajar untuk perubahan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.